yang paling tulus seringkali justru yang paling banyak kecewa. Mereka membantu, mereka peduli, dan mereka ada di saat orang lain membutuhkan. Tapi anehnya, yang mereka terima seringkali bukan rasa terima kasih, melainkan kekecewaan. Dan pertanyaannya, kenapa hal seperti ini terus berulang? Apakah ketulusan memang tidak ada gunanya? Atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih dalam yang jarang kita sadari? Kalau kita melihat sejarah manusia, pola ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Sejak manusia mulai hidup berkelompok, manusia tidak hanya hidup dengan ketulusan, mereka juga hidup dengan kepentingan. Dan disinilah semuanya dimulai, karena ketulusan dan kepentingan sering berjalan dalam arah yang berbeda. Orang yang tulus biasanya berpikir, aku membantu karena mereka ingin membantu. Sementara orang yang hidup berdasarkan kepentingan berpikir, apa keuntungan yang bisa aku dapatkan? Dua cara berpikir yang sangat berbeda. Dan ketika keduanya bertemu, seringkali orang tulus berada di posisi yang lebih rentan. Bukan karena dia lemah, tapi karena dia tidak sedang bermain di permainan yang sama. Bayangkan seperti ini. Ada satu orang yang datang dengan hati terbuka, dan ada satu orang yang datang dengan tujuan tertentu. Orang pertama ingin memberi, orang kedua ingin mengambil, dan kalau tidak hati-hati, hasil akhirnya sudah pasti bisa ditebak. Dan pola ini terus muncul dalam berbagai bentuk. Dalam pertemanan, dalam pekerjaan, dalam hubungan, bahkan di dalam keluarga sekalipun. Orang yang tulus sering percaya bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Karena itu cara mereka memandang dunia. Tapi masalahnya, tidak semua orang memandang dunia dengan cara yang sama. Ada orang yang melihat ketulusan sebagai sesuatu yang berharga, tapi ada juga yang melihatnya sebagai kesempatan. Kesempatan untuk meminta lebih, kesempatan untuk memanfaatkan, dan kesempatan untuk mendapatkan sesuatu tanpa harus memberi hal yang sama. Dan karena orang tulus cenderung mudah memahami orang lain, mereka sering terlambat menyadari saat sedang dimanfaatkan. Mereka sibuk mencari alasan. Mungkin dia lagi susah, mungkin dia gak sengaja, mungkin dia memang butuh bantuan. Sampai akhirnya satu kejadian berubah menjadi kebiasaan, dan kebiasaan berubah menjadi pola. Lalu suatu hari, orang yang tulus mulai merasa lelah. Bukan karena terlalu banyak memberi, tapi karena menyadari bahwa tidak semua orang menghargai apa yang sudah diberikan. Dan di titik itulah banyak orang mulai salah paham. Mereka mengira ketulusan adalah penyebab luka mereka, padahal sebenarnya bukan. Ketulusan bukan masalahnya. Masalahnya adalah ketulusan yang tidak dibarengi dengan batas. Karena sejarah juga mengajarkan satu hal penting. Orang yang tulus bukanlah orang yang membiarkan dirinya terus disakiti. Orang yang baik
mungkin itulah kenapa banyak orang yang semakin dewasa semakin terlihat lebih hati-hati. Mereka bukan menjadi lebih dingin, mereka bukan menjadi lebih jahat, mereka hanya belajar sesuatu yang tidak mereka pahami saat masih muda, bahwa tidak semua orang pantas mendapatkan akses yang sama ke hati mereka. Dan mungkin itulah pelajaran yang terus berulang sepanjang sejarah manusia. Bukan tentang berhenti menjadi orang yang tulus, tapi tentang memahami kepada siapa ketulusan itu diberikan. Karena pada akhirnya orang tulus akan selalu ada dan dunia akan selalu membutuhkan mereka. Tapi orang tulus yang tidak pernah belajar dari